Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi di perkuliahan Dasar Pemrograman. Ya, oke. Di minggu lalu saya meminta teman-teman untuk mengerjakan sebuah program dengan menggunakan branching dan juga looping, yaitu program kasir ya dengan judul gerobak fried chicken. Ya, jadi sebelum kita memulai materi hari ini, saya ingin sedikit menjelaskan terlebih dahulu terkait tugas yang teman-teman sudah kirim sebelumnya ya. Dan di sini saya ambil sampel yaitu tugasnya atas nama Airen ya. Nah, untuk tugas yang Airen sudah kerjakan ini logikanya udah lumayan tepat ya. Yang pertama, di sini kan untuk tampilannya kita buat hanya tampilan untuk menampilkan daftar harga menu atau harganya terlebih dahulu. Jadi perintah yang digunakan hanya sebatas print saja ya. Kemudian selanjutnya di sini masuk ke bagian perulangan. Nah, kenapa? Karena untuk inputannya itu dia akan menginput data pembeliannya ada berapa. Berarti itu sudah masuk ke bagian loopingnya ya. Nah, di sini kemarin aturannya saya minta sebanyak 5 ya. Berarti di sini untuk variabel penampung loopingnya Airen buat dengan nama ulang. Totalnya ada 5 ya. Kemudian nanti kita buatkan untuk inputan beserta prosesnya ya, ini berada di tengah-tengah ya, jadi satu baris atau satu tab dari for ini karena kita akan mengulang coding tersebut ya. Kemudian, nah untuk kodenya yang diinput di sini bisa D untuk dada, P untuk paha, dan S untuk sayap ya. Kemudian yang kedua ini ada jumlah beli, tipe datanya integer, ini berarti untuk menginput jumlah belinya. Nah, ini masuk ke bagian percabangannya ya. Di bagian percabangan meskipun ditulisannya di sini ada 3 ya, D, P, dan S, tapi teman-teman harus menambahkan satu else jika ada misalkan yang menginput selain pilihan tersebut. Nah, di sini kurang tepatnya adalah Airen tidak menambahkan OR ya di setiap percabangannya, karena kan ada kemungkinan ketika user menginput itu bisa aja dia nginput D-nya bukan kapital tapi D kecil. Kalau misalkan nginput D kecil, otomatis dia yang kebacanya itu adalah else-nya. Jadi di sini kita harus sedikit menambahkan ya untuk pilihan keduanya, yaitu jika yang diinputnya ini adalah tulisan atau huruf kecil ya. Oke, saya tambahkan terlebih dahulu. Ini S. Oke, kemudian dari proses branching ini, jika kode yang kita input tadi di sini adalah DP atau S, maka dia akan memunculkan jenis potong dan harga ya. Nah, catatan ini ya untuk teman-teman semua karena saya lihat hampir semua kelirunya ada di sini. Jadi, teman-teman buat jumlahnya itu atau subtotalnya itu di sini ya. Nah, ini memang keluarnya itu tetap sama aja, cuman logikanya itu kurang tepat jika teman-teman membuat subtotal di sini ya. Jadi subtotal ini kan didapat dari jumlah beli dikali dengan harga ya. Karena di sini kan harga sudah kita jadikan variabel gitu ya. Jadi teman-teman nggak perlu lagi di sini buat subtotal, misalkan subtotal sama dengan jumlah dikali dengan berapa harganya. Ini nggak perlu karena kita sudah membuatkan variabel harga di sini di percabangannya. Jadi proses subtotalnya kita buat di bawah saja setelah
percabangan ya. Jadi jangan disimpan di dalam percabangan, tapi disimpannya di sini ya, di luar percabangan. Jadi di sini kita buat variabel baru untuk menampung subtotal. Subtotal didapat dari sini, jumlah beli dikalikan dengan apa? Tinggal dipanggil saja nama variabelnya. Nama variabelnya adalah harga. Harga di sini dia akan menyesuaikan dengan if yang kita panggil sebelumnya gitu. Jadi teman-teman nggak perlu masukin si subtotalnya itu di percabangan. Itu jadinya pemborosan coding ya. Kemudian ada pajak ya. Pajak itu kan tadi 10%. 10% itu berarti 0,1 dikali dengan subtotal. Nah, untuk posisinya karena kita merupakan program yang kita buat ini merupakan program yang terstruktur, jadi susunannya juga harus terstruktur juga ya. Misalkan di sini pajak didapat dari 10% dari subtotal. Nah, otomatis di atasnya itu subtotal harus dikalkulasikan terlebih dahulu. Jangan sampai misal seperti ini, pajaknya kita simpan di atas duluan, baru subtotalnya di bawah. Nah, ini akan error ya. Kenapa? Karena kan dia mau menghitung apa, sementara subtotalnya itu belum ada gitu ya. Jadi harus sesuai struktur, harus terstruktur gitu ya. Seperti ini, harga juga sama kan tadi, jumlah ini duluan, berarti jumlah dikali dengan nih ya, harga, setelah itu pajak, dan yang terakhir proses kalkulasi yaitu untuk total ya. Di sini total bayar sama dengan subtotal ditambah dengan pajak ya. Kemudian di sini yang terakhir adalah untuk outputnya, berarti teman-teman tinggal panggil saja setiap variabel yang akan teman-teman ini ya tampilkan. Misalkan jenis potong berarti dia manggil ke yang ini ya, JP, harga, dan variabel yang lainnya. Nah, sekarang kita akan coba running ya. Sini. Oke, yang pertama misal kita huruf dengan menggunakan kode D kapital, jumlahnya 3. Oke, ini sudah sesuai ya. Kemudian kita coba P kapital juga ya. Ini juga sudah. Oke, kemudian S. Setelah itu kita coba dengan huruf kecil. Ya, sudah bisa juga karena sudah saya tambahkan OR tadi. Jadi kalau misalkan tidak saya tambahkan OR, otomatis pada saat kita masukkan huruf D, PS yang kecil itu ya, bukan kapital, otomatis dia akan membaca yang else atau kode salah ya. Oke, misal kita input huruf A nih yang terakhir. Nah, nanti yang muncul jenis potongan salah ya. Oke, seperti itu untuk program kasir untuk gerobak racikan ya. Nah, hari ini kita akan belajar masih mengenai looping dan juga branching, cuman bedanya kalau ini kan teman-teman programnya itu dia input terus hasil keluar, input hasil keluar. Nah, di materi selanjutnya teman-teman nanti akan belajar bagaimana jika programnya itu kita input semua terlebih dahulu, baru si outputnya dikeluarkan sekaligus gitu ya, di dalam satu keluaran gitu. Tidak seperti tadi ya, kalau di sini kan kita input 5, otomatis keluarnya juga 5 kali. Nah, untuk materi yang sekarang kita inputnya cukup, misalkan kita input 5 kali tapi dikeluarkannya dalam 1 kali menjadi sebuah tabel. Oke, langsung kita mulai aja. Kita buka untuk materi selanjutnya ya. Oke, sekarang kita lanjutkan ke materi pertemuan hari ini, yaitu tentang penggunaan tipe data list. Seperti yang teman-teman sudah coba di minggu sebelumnya, bahwa perbedaan antara tipe data string dengan tipe data list itu adalah pada
penampungan value atau nilainya. Tipe data string itu kan hanya bisa menampung satu nilai saja, sementara list itu kan lebih dari satu. Contohnya yang ini ya, daftar hari itu kan, dia list hari itu kan bisa nampung misalkan Senin, Selasa, Rabu, Kamis, itu 4 nilai. Nah, kalau misalkan teman-teman dihadapkan dengan studi kasus seperti ini, tampilan inputnya kemudian outputnya itu berupa tabel, nah ini teman-teman bisa menggunakan looping dengan tipe datanya list. Nah, dapat diketahui dari di sini kan ada data ke-1, data ke-2, sudah jelas berarti ini akan diloopingkan. Kemudian outputnya juga sama, yang ditampilkan adalah hasil dari looping tersebut. Nah, untuk memecahkan studi kasus seperti ini, yang harus teman-teman perhatikan yaitu yang pertama, penggunaan loopingnya ada di sebelah mana. Di sini diulang, ada di inputannya ada kan pengulangan, di outputnya pun juga sama, berarti itu artinya teman-teman harus menggunakan perulangannya itu lebih baik dipisahkan antara di bagian inputnya, kemudian prosesnya, dan juga output. Setelah itu indentasi, ya, indentasi itu jarak atau tabnya itu juga harus diperhatikan karena berpengaruh juga terhadap outputnya. Dan yang terakhir adalah penggunaan variabel listnya. Nah, berbeda dengan daftar list yang hari itu kan nilainya itu sudah ada, sementara kan di sini teman-teman input sendiri, otomatis teman-teman untuk pembuatan listnya harus dibuatkan variabelnya terlebih dahulu. Oke, untuk lebih jelasnya sekarang kita coba menyelesaikan studi kasus berikut ya. Di sini saya menggunakan Google Colab. Jadi bagi teman-teman yang Python-nya terkendala atau mungkin di laptopnya tidak ada, bisa juga gunakan Google Colab untuk alternatifnya. Pertama kita buatkan inputannya terlebih dahulu, karena di sini kan ada tulisan data ke-1, otomatis teman-teman harus buat looping. Oke, sini untuk inputannya ya. Misalkan saya buat variabel ulang for i in rank ulang. Nah, loopingnya kan sudah kita buat, berarti kita bisa lanjutkan ke bagian yang inputannya. Nah, di sini kan saya sudah memberikan nilai ulangnya itu sama dengan 1. Itu artinya berarti si loopingnya itu akan diulang sebanyak 1 kali gitu. Nah, gimana nih supaya si loopingnya itu bisa mengulang tergantung dari apa yang kita inginkan gitu ya, dari apa yang kita input misalnya. Nah, supaya menjadi seperti itu teman-teman, di yang bagian variabel ulang sama dengan 1-nya kita buatkan ini sebagai inputan, jadi bukan angka ya. Nah, tipe datanya itu harus integer, kemudian input, misal kalimatnya masukkan jumlah data yang akan diinput. Ini nanti dia akan mengulang sesuai apa yang kita inputkan di sini. Nah, selanjutnya kita akan lanjut ke bagian inputannya ya. Nah, yang harus teman-teman perhatikan adalah di inputan tersebut yang diulang itu apa. Nah, di sini kan yang diulang itu kan data kemudian masukkan name, nama, dan nilai. Itu artinya inputan tersebut masuk ke dalam bagian looping. Nah, teman-teman harus perhatikan indentasi atau jarak dari
penggunaan si looping ini, karena keempat baris ini akan diulang. Nah, jadi si codingnya harus disimpan agak menjorok satu tab gitu ya, jangan sampai satu baris dengan si for-nya, karena nanti kalau misalkan teman-teman masukkannya sebaris, ini gak akan kebaca perulangannya, jadi harus dikasih jarak satu tab. Oke, kita masukkan, misal ini kan yang pertama kita nggak nginput, jadi langsung tuliskan print data ke, nah, ini kita ambil dari ini ya, data ke satu apa data keduanya, berarti kita ngambil dari variabel ulangnya ini, ulang str, nah dari variabel i, maaf, dari for-nya atau dari looping i plus 1. Nah, ini kita tambahkan 1 supaya si datanya ini dimulai dari 1. Kalau misalkan tidak, teman-teman tidak menambahkan plus 1, nanti data yang muncul pertama kali itu tulisannya data ke 0. Selanjutnya yang kedua adalah menampilkan inputan untuk masukkan NIM ya. Oke, berarti kita buat variabel baru, NIM sama dengan input masukkan NIM Anda. Kemudian, nah karena nilai UTS dan UAS ini bisa berupa angka desimal atau ada yang komanya, otomatis teman-teman harus buatkan tipe datanya itu menjadi plot ya. Yang pertama ada UTS, itu di sini plot, input, masukkan nilai UTS Anda ya, nilai UTS Anda. Selanjutnya yang terakhir yaitu UAS ya, ini variabelnya kita ganti jadi UAS, koordinatnya juga jadi UAS. Oke, ini kan teman-teman kalau misalkan membuat program sebelumnya itu kan seperti ini. Nah, ini kita masih menggunakan data string. Sekarang karena kita tampilannya itu berupa output seperti ini, jadi dia kan input dulu kemudian outputnya tampil, otomatis kita harus menggunakan tipe data list. Jadi dari data string ini kita akan konversi menjadi tipe data string. Nah, untuk melakukan konversi tersebut, teman-teman harus menambahkan yang pertama variabelnya di sebelum inputan, kemudian menambahkan juga yang namanya fungsi append ya. Misal kita coba di sini, oke, ya mana yang akan di loopingkan selanjutnya. Kalau misalkan yang data ke ini gak masalah, kita tidak perlu tampung di dalam tipe data list. Yang harus teman-teman lakukan itu ini, berarti dari tipe data NIM. Ya, sekarang kita mulai dari variabel NIM terlebih dahulu ya. Nah, teman-teman kan biasanya untuk membuat inputan itu kan cukup NIM input, masukkan NIM Anda. Nah, sekarang kita harus konversi menjadi list. Nah, misal kita buat variabel untuk penampung variabel name itu, nama listnya adalah list name. Nah, list name kemudian dot append, kemudian kita masukkan nih variabelnya. List name ini berarti untuk menampung variabel yang sudah kita inputkan di sini name. Nah, kemudian karena di sini kita membuat variabel list name, otomatis teman-teman harus buatkan variabelnya di atas. Nah, ini
variabel list sama dengan. Jadi kalau misalkan teman-teman di sini buat append, berarti harus dideklarasikan variabelnya. Kalau misalnya tidak, nanti programnya nggak akan jalan. Selanjutnya ada UTS, berarti UTS juga list UTS dot append, kemudian ininya UTS. Sininya juga sama, simpan di atas. Maksudnya deklarasi variabel list. Terakhir kemudian ada UAS. UAS juga sama, list UAS dot append, berarti dari variabel UAS. Ini untuk inputan kita sudah selesai nih ya. Nah, sekarang kan di tampilan outputnya itu ada total. Total itu berarti rata-rata dari nilai UTS dan UAS. Berarti nilai UTS ditambah dengan nilai UAS, kemudian dibagi menjadi 2. Nah, itu sudah bukan inputan lagi, tapi masuk ke dalam proses. Nah, berarti teman-teman di sini buatkan lagi nih bagian proses. Kemudian kita buat lagi loopingnya. Ini kita copy paste saja. Nah, penyimpanannya di mana? Ingat indentasi ya jaraknya. Nah, karena kita sudah masuk ke proses, bukan inputan lagi, jadi teman-teman jangan simpan di sini satu tab ya. Tapi buat baris baru yang sejajar sama for sebelumnya, supaya for yang ada di inputan tidak masuk ke for yang ada di proses. Nah, untuk penentukan nilai total itu kan nilai UTS ditambah dengan nilai UAS kemudian dibagi 2. Biasanya kan teman-teman tinggal seperti ini aja ya, UAS UTS plus UAS dibagi dengan 2 ya. Nah, misalkan teman-teman kalau misalkan menggunakan program seperti biasanya itu kodenya seperti ini. Namun karena kita sudah menggunakan variabel list, nah di dalam rumusnya pun teman-teman berbeda nih ya. Nah, bedanya gimana? Karena kita kan akan membuat variabel baru di sini variabel total. Berarti teman-teman harus buat variabel listnya. Kenapa? Karena kan nih ya, di totalnya itu kan dia mentotalkan berdasarkan apa yang kita input. Jadi dia berulang. Ada loopingnya hasilnya itu. Berarti nanti di bagian totalnya kita harus buat variabel listnya. Berarti kita buat list total. List total. Berarti kita deklarasikan juga di atas. Ini kita copy. Deklarasikan di atas. Kemudian list total. Nah, ini bukan sama dengan, tapi kita pakai fungsi append. Kita pakai fungsi append, kemudian append UTS ditambah dengan UAS. Karena tadi kan si UTS-nya itu kan sudah ditampung di variabel list ya. Nah, ini berarti yang dipanggil bukan variabel UTS lagi, tapi list UAS, list UTS, kemudian ditambah dengan list UAS, dibagi dengan 2. Nah, karena si listnya ini kan beberapa kali di input ya, jadi nanti teman-teman harus tambahkan variabel loopingnya. Ini kan for i, berarti di sini kita tambahkan i di sini ya. Nah, jadi seperti itu ya. Ini untuk rumus menampilkan total. Sudah selesai. Sekarang kita lanjutkan ke bagian tampilan outputnya. Di sini kita buat tampilan output. Untuk outputnya juga, ini kan hasil dari ini ya,
looping. Tapi teman-teman harus perhatikan nih, yang di looping yang mana. Nah, yang di looping itu kan hanya isinya saja ya. Ini yang dari kita inputkan datanya. Kalau misalkan yang dari garis sama dengan, kemudian headernya ini tidak tidak dibuatkan looping. Jadi teman-teman pembuatan loopingnya nanti di output hanya di bagian dalamnya saja. Berarti sekarang kita buatkan nih untuk print yang sama dengannya. Untuk print sama dengan, garis ini supaya tinggal tinggal panggil saja. Kita buatkan ini deh, fungsi ya. Nah, fungsi ini digunakan untuk coding yang isinya itu misalkan seperti ini ya, seperti garis ini kan kita manggilnya 3 kali nih, supaya kita tidak buat ini 3 kali, kita buatkan ini aja, garis aja, fungsi aja, supaya nanti tinggal panggil aja. Nah, fungsi disimpannya nanti di sini nih, di yang paling atas. Misal ini saya buatkan fungsi. Untuk fungsi di Python itu gunakan ini coding def. Kemudian nama fungsinya apa? Nama fungsinya adalah garis. Kedua, nah isinya mau apa nih? Nah, saya buat isinya itu adalah print garis aja. Kebanyakan ya 180 deh. 80 untuk garisnya sama dengan. Nah, jadi nanti kita tinggal panggil nih. Sini kan kita mau menampilkan garis. Oke, berarti output kita tinggal panggil garis itu. Nah, ini nanti akan muncul ya garisnya. Kemudian biasanya kan teman-teman kalau misalkan membuat garis kan tinggal print ini misal garisnya apa. Nah, karena kita sudah membuatkan fungsi garis, jadi tinggal dipanggil aja nama fungsinya garis. Kemudian kita lanjutkan ke kolomnya ya, tulisan NIM, nilai UTS, nilai UAS, dan total. Berarti print nilai UTS, nilai UAS, dan total ya. Kemudian setelah tulisan header, garis lagi kan ya. Kemudian panggil lagi garis. Ini kan kita sudah masuk ke bagian isi outputnya. Karena ini kan tadi diambil dari apa yang kita input, berarti teman-teman harus menambahkan fungsi for lagi di sini. Sudah garis ini ya. Berarti kita masukkan for lagi untuk outputnya. For, kemudian jangan lupa indentasi atau jaraknya. Yang akan kita masukkan di sini kan adalah NIM. Ini kan tampil NIM yang kita input, nah UTS, UAS, dan total. Berarti kita langsung panggil saja, berarti print. Nah, yang dipanggil itu yang mana? Jelas yang dipanggilnya itu adalah si listnya. List UTS. Oh, UASnya ini lupa ya, belum dibuatkan variabel listnya. Nah, kalau misalkan teman-teman lupa nih ya, variabelnya nggak dimasukin, nggak dideklarasiin, nanti nggak akan muncul, pasti error. Kita tinggal panggil aja, berarti yang pertama ada list name, karena ini kan pertama ada name, berarti teman-teman panggil list name, kemudian ditambahkan dengan ini, i gitu ya, dengan i-nya. Kalau misalkan teman-teman ini for x, berarti ini x. Karena ini i, berarti for i list
setelah NIM apa? UTS. Berarti selanjutnya nilai. Tadi nama listnya adalah list UTS ya. Set PJ ini. Yang kedua ada list UTS. Kemudian ketiganya ada list UAS, dan yang terakhir ada list total. Udah kan, ini selesai, tinggal kita lihat tampilan output yang terakhirnya itu garis. Jadi kita panggil lagi garis. Nah, ini indentansi ya, jangan sampai disimpannya di sini. Kalau misalkan disimpannya di sini, berarti si garisnya itu akan berulang juga ya. Jadi tiap datanya itu ada garisnya. Karena ini kan cuma sekali. Jadi teman-teman harus sejajarkan dengan for supaya fornya tidak aktif. Oke, udah selesai nih ya. Sekarang kita coba run. Coba run. Nanti masukkan jumlah data yang di input, misal 2, data ke 1 tadi namanya misal 12181707, nilainya 90, luasnya 90. Kemudian data yang kedua 12134567, 567, 80, 90. Ini, oh iya, ini errornya di bagian yang list total, kurang kurung tutup. Nah, sekarang kita ulangi lagi. Ini kurang kurung buka sebelah sini. Nah, udah. Ini di inputnya 2. Kemudian isinya 12 18 17 07 90 90. Kemudian data keduanya 12 13 4567, nilainya 80 dan 90. Oke. Nanti outputnya seperti ini ya. Nah, ini nanti ada komanya ya, karena kita tadi kan menggunakan tipe datanya plot. Kalau misalkan teman-teman ini kan tidak sesuai ya nilai UTS-nya, headernya di sini tapi nilainya ada di sini. Nah, supaya disesuaikan lagi teman-teman ini bisa disesuaikan aja di bagian ini berarti ya, NIM total. Di yang codingan ini teman-teman bisa atur dengan menambahkan spasi atau mungkin dengan coding backslash tab. Backslash tab ini misalkan backslash tab sebelah sini supaya lebih rapi lagi seperti itu. Nah, bagaimana untuk penerapan percabangan atau branching di tipe data list? Itu juga sama aja. Misal kita akan menambahkan di sini inputan baru, misal untuk menginput kode mata kuliah ya. Misal saya buat matkul sama dengan input masukkan kode mata kuliah YPG sama V. Oke. Misal di sini kita punya inputan terbaru yaitu tentang
matkul. Jadi kalau misalkan kode yang kita inputnya itu DPG, berarti nanti akan muncul di listnya ini yaitu dasar pemrograman. Sedangkan WP itu web programming, misal seperti itu ya. Karena kita buat matkul, variabel matkul berarti kita buat listnya. Listnya berarti list matkul.append matkul ya. Nah, berarti listnya kita ini ya, kita buatkan variabelnya di atas. Oke, berarti diproses. Sekarang kita buatkan if-nya. Nah, ini karena masuk ke proses tetap ya, ingat indentansi. Karena ini kan nanti si matkulnya akan ditampilkan secara berulang. Jadi posisinya harus ada di bagian for-nya. Kemudian kita masukkan nih, if. Apa yang kita if-kan? Yang kita if-kan itu kan matkul ya. Karena si matkul tadi sudah masuk ke variabel list, berarti yang kita panggil adalah variabel listnya. If list matkul, kemudian tambahkan ini ya untuk variabel loopingnya tadi i sama dengan yang pertama apa? DPG, maka jika matkulnya itu adalah DPG, maka misal nama matkul ya, nama matkul sama dengan dasar pemrograman saya. Dasar pemrograman. Oke. Ini kan baru variabel biasa. Sekarang kita tampung di listnya juga. Berarti list nama matkul dot append dalam kurung nama matkul. Nah, kita buatkan variabel juga nih ya di atasnya. Kemudian yang kedua WP1 kita buatkan elif. Jadi nanti untuk else-nya supaya yang selain input DPG dan WP ini tampilnya ini ya, ini lain, pilihan yang lain. Berarti web programming ya, web programming. Kemudian kalau misalkan yang else-nya misalkan nama matkulnya kita ubah kode matkul salah, kode mata kuliah salah, kode mata kuliah tidak ada, maaf ya. Kemudian di outputnya kita panggil, misalkan si mata kuliah ini akan ditampilkan setelah nim, nama mata kuliah. Jadi kita simpennya di sini ya, list, kemudian nama mata kuliah. Iya. Oke, sekarang kita ulang kembali. Misalkan kita coba 2 aja ya. Input yang pertama 001, pertama ada DPG 80, kemudian WP 90 sama 50 ya. Nah, ini saya salah ya tadi. Harusnya input kode mata kuliah. Ini saya masukkan nilai. Nah, nanti tampilannya seperti ini ya. NIM-nya 001. Kemudian nama mata kuliahnya, karena tadi kita input DPG, berarti muncul dasar pemrograman. Kemudian nilainya, setelah itu
ininya juga sama. Ya, ini tadi saya salah input. Harusnya WP-nya di sini, tapi karena kode mata kuliah kita input selain DPG dan WP, berarti yang muncul adalah statement kode mata kuliah tidak ada. Oke, untuk hari ini saya ucapkan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.